Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan tanaman alpukat saya yang dalam planter bag masih kecil. Dan ada satu lagi yang kemarin saya buat konten tentang cara menambah kaki sudah berbunga. Ini salah satu contohnya yang sedang berbunga, merupakan alpukat wina, teman-teman. Kita lihat bunganya sudah mulai muncul. Nah, ada satu lagi di sana, nanti akan saya lihatkan juga yang sudah mulai berbunga. Nah, dan bagaimana cara ini bisa berbunganya, atau ada faktor-faktor yang mempengaruhi berbunganya, nanti saya akan jelaskan dan saya bahas secara rinci dalam video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang subscribe. Oke teman-teman, ini kita lihat alpukat wina yang sudah berbuah. Batangnya masih berukuran segini. Ini kurang lebih keliling batang, lingkar batangnya masih berukuran 10 hingga 12 cm, belum sampai 10 cm, kurang lebih segini. Dan ini ada beberapa calon bunganya atau buahnya yang sudah mulai muncul. Ini satu yang jenis wina, yang kedua yaitu jenis seeker. Nah, ini yang jenis seeker yang kemarin saya buat videonya tentang cara menambah kakinya. Ini kakinya seperti yang kita buat videonya. Ini sama, umurnya masih kurang lebih 1 tahun dari sambung pucuk. Ini kita lihat bunganya. Nah, ini juga sudah mulai banyak yang muncul bunga. Nah, ini kenapa bisa berbunga? Nah, ini sebenarnya bukan dari masalah kita menambahkan kaki seperti ini, karena ini karena ini biasanya dia sudah mulai melekat. Nah, ini saja kakinya belum melekat namun dia sudah berbunga. Nah, terus berarti ada faktor lain yang mempengaruhi tanaman ini bisa berbunga. Apa saja itu? Jadi kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana cara tentang perawatan tanaman pada masa vegetatif. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara kita merawat tanaman pada saat masa generatif. Apa itu masa generatif? Yaitu masa di mana tanaman sudah bisa kita buahkan atau kita bungakan untuk kita ambil produksinya. Nah, itu ada syarat-syarat atau ketentuan yang harus kita penuhi. Pada dasarnya semua tanaman itu akan berbunga ketika ada salah satu kondisi di mana C/N rasio tanaman itu tinggi. Apa itu C/N rasio itu tinggi? Jadi kandungan atau nisbah karbon terhadap nitrogen pada tanaman itu. Jadi kita mengupayakan untuk meningkatkan C/N rasio pada masa generatif. Ketika C/N rasio itu tinggi, maka tanaman itu dapat berbunga atau merangsang pembungaan. Namun ketika nitrogen dalam tanaman itu tinggi, dia belum bisa ke masa generatif karena masih bisa bertunas terus. Nah, terus apa ciri-ciri ketika tanaman itu dia masih menyimpan nitrogen yang tinggi dalam tanaman? Itu biasanya bisa kita lihat dari penampakan daunnya. Biasanya daun yang mengandung nitrogen tinggi itu dia masih hijau sekali, hijau segar, dan masih bertunas terus. Itu menandakan kalau nitrogen dalam tanaman itu tinggi. Nah, ketika C-nya itu lebih tinggi daripada nitrogen, biasanya ditentukan oleh daun yang sudah mulai tidak hijau sekali dan tanaman-tanaman pada pucuknya sudah mulai dorman. Nah, itu berarti dia kekurangan nitrogen dalam tanaman dan biasanya akan memicu pembungaan. Nah, salah satu upaya kita meningkatkan C/N ratio itu banyak cara yang kita bisa lakukan, yaitu salah satunya menggunakan penggunaan pupuk yang kandungan nitrogennya sangat rendah atau bahkan tidak ada. Nah, jadi tujuannya kita meminimalisir penggunaan pupuk nitrogen. Apa itu pupuk nitrogen? Yaitu biasanya pupuk yang mengandung unsur N. Itu biasanya ada di kemasan. Setiap pupuk itu ada kemasan masing-masing kandungan-kandungan tertentu. Contohnya yaitu urea. Urea itu mengandung nitrogen sekitar 46%.
dan NPK mutiara itu mengandung 15 atau 16%. Nah, itu biasanya kita hindari ketika pada masa generatif. Nah, itu tujuannya agar dia C/N ratio itu naik dan akan memicu pembungaan. Nah, terus jangan lupa kita tambahkan dengan pupuk P dan kalium yang tinggi. Nah, biasanya terdapat pada KCl, kemudian TSP, atau bahkan yang ada kedua-duanya yaitu pupuk MKP. Nah, itu. Kemudian yang kedua, C/N ratio tanaman itu akan naik ketika dalam kondisi stres. Nah, jadi pada tanaman ini kemarin kenapa bisa berbunga? Jadi pada awalnya tanaman ini kemarin akarnya busuk dan sedikit stres, sehingga kenapa kemarin saya tambahkan kaki itu dengan tujuan untuk memperbaiki perakaran pada tanaman pokok ini. Nah, ini jadi pada kondisi tanaman stres itu biasanya penyerapan unsur hara, penyerapan air dan nutrisi-nutrisi pada tanah itu akan terhambat oleh akar. Nah, karena akarnya itu rusak. Itu sama aja kita melakukan proses stres air pada tanaman. Nah, itu stres air itu dia kekurangan air. Ketika kekurangan air, maka penyerapan unsur nitrogen juga akan terhambat, yang menyebabkan C/N ratio itu akan naik. Itu ya, bukan karena kita menambahkan kaki terus langsung berbunga. Jadi penambahan kaki ini dengan tujuan utamanya untuk menambah perakaran dan mempercepat pertumbuhan dari tanaman itu sendiri, karena penyerapan unsur hara, nutrisi, air itu akan semakin lebih baik. Ketika itu pertumbuhan lebih baik, maka akan berkontribusi positif terhadap pembungaan atau masa generatif. Jadi secara alami tanaman itu seperti itu. Dia ketika C/N ratio itu naik, maka tanaman itu akan memicu pembungaan karena tunas itu dorman. Berbeda lagi ketika kita memaksakan tanaman ini dengan menggunakan zat pengatur pertumbuhan seperti potasium klorat atau bahkan paklobutrajol. Nah, seperti yang paklobutrajol itu dia sistem kerjanya yaitu menghambat hormon giberalin untuk memproduksi tunas. Nah, sehingga ketika tunas ini dihambat oleh paklobutrajol, ini biasanya dia tunas ini akan dorman dan akan memicu juga penaikan C/N ratio. Namun ketika kita aplikasikan zat PT seperti paklobutrajol, ketika kita salah mengaplikasikannya, biasanya tanaman ini malah akan pertumbuhannya stagnan dan bisa terhambat dan akan merusak tanaman itu sendiri. Makanya biasanya kita hindari penggunaan zat pengatur pertumbuhan itu kalau tidak bisa mengaplikasikannya dengan baik. Kemudian cara selanjutnya untuk menaikkan C/N ratio yaitu dengan cara kita melakukan pemangkasan. Pemangkasan apa yang kita butuhkan yaitu kita membuang tunas primer. Tunas primer itu tunas yang biasanya dia naik ke atas atau tunas pokoknya. Ini sengaja kita buang seperti ini. Tujuannya apa? Ketika kita buang, maka otomatis dia transport unsur hara, transport nutrisi dari hasil fotosintesis itu dia akan membelok ke cabang-cabang sekunder seperti ini. Nah, maka secara tidak langsung maka cabang ini akan membesar dan akan bisa mengimbangi tunas primernya. Ini tunas primer dan ini tunas sekundernya. Ini dia. Jadi ketika tunas sekunder dan tunas tersier itu dia membesar karena kita potong, itu akan menaikkan C/N ratio karena dia hasil fotosintesis tidak digunakan untuk tunas ke pucuknya, maka akan tersirkulasi ke bagian samping-sampingnya. Ini kalau kita lihat sudah saya buang semuanya tunas primernya. Terus apakah hanya tunas primer yang kita buang? Tentunya tidak. Ketika ada tunas sekunder yang mulai naik ke atas juga, itu bisa kita buang juga. Contohnya pada ini. Nah, ini kita lihat ini tunas sekunder ya. Nah, ini ada beberapa tunas. 1, 2, 3, 4. Ini tunas tersier dan ini tunas sekundernya. Nah, ini ketika nanti sudah mulai agak besar, ini kita potong yang tunas sekunder ini. Tujuannya apa? Agar tunas tersier ini dia bisa cepat membesar. Nah, ketika ini membesar, ini akan yang kita harapkan untuk membentuk bunganya pada tunas tersier ini. Nah, terus banyak pertanyaan juga
Biasanya kenapa saya sudah aplikasikan pupuk MKP terus 2 kali bahkan 3 kali namun belum bisa memunculkan bunga. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika C/N ratio itu tinggi, maka dia akan mudah sekali terbentuk bunganya. Maka dari itu kita harus juga mempelajari karakteristik tanaman itu, dia sudah siap atau belumkah kita aplikasikan pupuk dengan fosfat yang tinggi. Karena apabila belum siap itu, kita bisa lebih lama lagi untuk mengaplikasikan pupuk MKP-nya atau pupuk fosfatnya. Jadi pupuk fosfat itu hanya untuk pemancing ketika ada calon bunga yang tersimpan dalam calon tunas itu. Ketika tidak kita rangsang dengan pupuk P, maka biasanya itu dia akan gagal membentuk bunga atau bahkan bisa membentuk tunas lagi. Nah, terus bagaimana tunas yang calon membentuk bunga? Biasanya berbentuk bulat-bulat atau berbentuk seperti ini calon bunga ini. Nah, ini calon bunga, dia berbentuk putih seperti ini atau juga berbentuk bulat seperti ini. Nah, dia bulat-bulat pada samping daun atau bahkan pada pucuknya. Nih, ini juga calon bunga. Nah, terus kondisi apa yang belum siap? Nah, biasanya tunasnya itu seperti ini. Nah, ini kita lihat tunasnya dia masih kecil-kecil, masih berbentuk lancip. Ini biasanya dia masih akan bertunas terus. Tapi seharusnya ini kalau kita buahkan, ini kita rangsang terus dengan pupuk P dengan rendah pupuk N, karena lama-kelamaan dia akan membentuk tunas yang dorman. Nah, kita lihat ini kan hijaunya masih cerah sekali, masih kalau dalam istilah masih mulus. Berbeda pada yang ini, daunnya hijau namun hijau pucat. Nah, ini tandanya dia kadar nitrogennya sudah rendah. Jadi seperti itu ya. Jadi kunci dari perawatan tanaman pada masa generatif. Maka banyak sekali cara-cara orang yang ditempuh untuk menaikkan C/N ratio itu. Dari mulai stres air, penggunaan pupuk, bahkan penggunaan zat perangsang tumbuh atau pemberian mulsa pada tanaman juga. Salah satunya untuk mengurangi intensitas air yang masuk ke dalam media tanam. Jadi seperti itu yang saya dapat jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti bisa disampaikan lewat kolom komentar, biar kita bisa berdiskusi bareng-bareng agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua tentunya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beravokado.